me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah untuk kalian yang berzodiak kan belibet, zodiak Sagittarius. Apa kabar Sagittarius? Semoga kalian baik-baik saja. Dan calon mantu saya, calon mantu saya juga Sagittarius. Semoga dia nonton ini, tapi dia sibuk sekali bekerja, jadi mungkin dia tidak nonton. Hai Sasa, semoga kamu nonton. Namanya Sarah dan dia cantik sekali. Anak saya beruntung mendapatkannya. Mamanya juga beruntung mendapatkannya sebagai menantu. Saya akan jadi ibu mertua yang paling baik sedunia karena saya tidak pernah mendapatkan ibu mertua yang baik selama ini. Asik. Oke, cukup curhat-curhatannya. Mungkin kalian bertanya kenapa hari ini saya begitu gembira. Karena pada akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya di sini karena memang harus pergi kembali ke Jakarta. So, I will let you know kapan saya akan kembali ke Jakarta. Mungkin yang berada di Jakarta mau personal reading secara langsung ketemu, oke, nanti saya buka sesinya. Atau mau apapun kalian boleh usul, yang di Jabodetabek ya, mau bikin apa, mau meet and greet siapa saya bukan artis, tapi maksudnya yang ada hubungannya dengan tarot lah ya. Oke. Ini adalah bacaan general reading untuk kalian para Sagittarius dimanapun kalian berada. Dan ini dalam rangka Merkuri retrograde yang berlangsung dari 27 September sampai 18 Oktober ya. Di tahun ini adalah Merkuri retrograde yang ketiga, yang terakhir ya. Tiap tahun ada 3. Thank you, you want this also? Oke. Apa itu Merkuri retrograde? Silakan Google untuk lebih jelasnya. Yang jelas fenomena alam tersebut mempengaruhi kehidupan manusia secara emosional. Mungkin itu sebabnya akhirnya saya memutuskan tiba-tiba untuk berhenti kerja juga Merkuri retrograde-nya. Tapi saya merasa karena saya bahagia luar biasa, saya merasa ini adalah keputusan yang tepat. Semoga apapun keputusan yang kalian ambil para Sagittarius dan itu terimbas oleh Merkuri retrograde, tapi tetap saja hasilnya bagus gitu ya. Tetap saja keputusannya memberi hasil akhir yang menyenangkan. Oke. Alright. So, Merkuri retrograde dapat mempengaruhi emosional, komunikasi, kemudian gadget juga akan terimbas ya. Jadi mungkin ada kesalahan di pengiriman email, salah paham dan lain sebagainya. It happened to me, saya mengalaminya dan tapi tidak apa-apa karena saya sudah tahu. Oke, dan teleponnya bunyi. It's okay. So, untuk kalian yang Sagittarius kita bacakan saja ya, saya bacakan saja. Ada The Judgment yang terbalik. Oke. Di masa Merkuri retrograde ini untuk kalian bidang percintaannya itu oke, fine. Nggak ada terlalu banyak masalah. Kalau masalah sih pasti ada ya, namanya orang hidup ya. The Judgment yang terbalik, ada hal-hal yang tidak kalian lihat dalam hubungan ini. Ada hal-hal yang membuat kalian bertanya-tanya di mana letak salahnya. Oke, ini bisa resonate, bisa tidak tentu saja karena banyak energi yang terbaca di sini. Oke, hal-hal yang tidak terlihat atau mungkin begini ya, nggak usah dibikin masalah sih. Ada hal-hal yang belum terlihat di dalam hubungan ini yang saya harap itu tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi menurut saya sebaiknya kalau kalian sedang menjajaki bersama seseorang, sedang punya hubungan dengan seseorang, ini dalam arti udah pacaran atau belum, udah bersama atau belum, it doesn't matter, apapun kasusnya ya. Gali lagi lebih banyak apa yang kalian belum tahu tentang si dia.
Jadi menurut saya ada term yang bilang bahwa pada saat kita pacaran, buka mata lebar-lebar, buka kuping eh, lebar-lebar, supaya kita bisa tahu orang tersebut, orang yang dealing dengan kita itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita hanya mau lihat yang baiknya aja dari dia, dia hanya mau lihat yang baiknya aja dari kita, itu nanti di kemudian hari ada masalah yang akan terjadi di antara kalian. Jadi jujur saja pada diri kalian sendiri, dan diharapkan orang tersebut yang dealing dengan kalian juga jujur. Mau kalian sudah pacaran sama dia atau baru penjajakan, harus tetap jujur gitu ya. So the judgmentnya terbalik. Ada the moon. The moon ini tentang emotional things ya. Apakah Merkuri retrograde ini mempengaruhi kehidupan percintaan kalian? Obviously iya. Sagittarius yang saya pikir punya elemen api, kemudian cuek ya, tidak penuh dengan drama, tidak terlalu baperan, tapi ya tetap terpengaruh ternyata. Ternyata kuat sekali ya Merkuri retrograde kali ini. Karena untuk orang-orang yang super sensitif atau punya sensitivitas yang lumayan tinggi gitu ya, itu sangat ngaruh. Buat saya sangat ngaruh. Buat pasangan saya yang juga punya elemen api, ternyata ngaruh juga gitu. Tapi itu karena orang masa lalunya yang bikin emosi gitu ya. Mungkin si orang masa lalunya itu juga terimbas sama Merkuri retrograde, jadinya seperti itu. Oke. Di saya, orang masa lalu tidak mengimbas saya soal Merkuri retrograde. Saya Virgo ya. Karena mereka tidak datang gitu ya. Tapi masalah lain banyak banget yang menimbulkan emosional, salah paham dan lain sebagainya, komunikasi yang berantakan dan lain sebagainya, gitu ya. So untuk kalian yang Sagittarius ada the moon. Di sini ada orang-orang yang orang-orang satu atau oke, orang-orang, saya harus bilang orang-orang, nggak cuma satu. Jadi orang-orang yang tampaknya kurang suka dengan hubungan kalian atau kurang setuju dengan hubungan kalian, dan itu yang bisa memicu emosional kalian para Sagittarius. Ketidaksetujuannya itu karena entah apa ya, ketidaksetujuannya, konfliknya itu karena apa ya? Mungkin mereka menganggap si Sagittarius itu bukan pasangan yang cocok untuk si dia gitu, atau mungkin kurang punya ya kriterianya nggak sestandar yang mereka harapkan, something like that. So sudahlah Sagittarius, kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian, bukan berarti end of the world kan ya. Ya sudahlah, pastinya nanti bisa dilewati. Asal itu tadi ya, kalian mau jujur dengan diri kalian sendiri, dia juga mau jujur dengan kalian. So kalian bisa menghadapi ini bersama-sama. Karena kan hubungan itu dua orang ya, nggak perlu melibatkan orang lain untuk turut campur dalam kehidupan kalian, nggak perlu. Hanya kalian berdua aja yang bisa bersinergi bahu membahu, terus help each other, support each other, supaya hubungan kalian lebih baik di kemudian hari. Oke? Lanjut dengan Seven of Cups. Di hubungan yang ini, my dear Sagittarius, kalian akan mendapatkan hal-hal baik yang luar biasa di dalam kehidupan kalian, baik tentang keuangan, kemakmuran, keharmonisan, bahagia dan lain sebagainya, and it's totally bikin kalian merasa wow, ini kalian berada di hubungan yang baik. Kalau saya lihat memang hubungannya baik, cuma memang sebagian dari kalian belum sampai ke tahap itu karena mungkin baru penjajakan ya. Oke. Dan kalau kalian merasa ini toksik, ya udah, berarti ini bukan hubungan yang saya bicarakan di sini, oke? Yang saya bicarakan di sini adalah hubungan yang bukan toksik ya. Saya bikin video tentang toxic relationship setiap Sabtu malam Minggu di luar bacaan tarot. So please, kalau kalian punya waktu atau ya iseng-iseng mengisi malam Minggu kalian dengan nonton YouTube, dan kalian bisa cek setiap malam Minggu. Biasanya saya upload sore ya, sore jam 4-an gitulah ya.
Oke, nanti malam minggu nanti juga ada lagi. Malam minggu kemarin sudah. Itu tentang toxic relationship. Kalau hubungan kalian tidak toxic, dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kalian, baik di kehidupan dia maupun di kehidupan si Sagittarius, maupun kalian berdua kalau dikombinasikan. So, it's good. Bagus banget, dan kalian banyak dapat berkat, banyak dapat hal-hal yang bisa kalian treasure, bisa kalian rasa wow, ini adalah harta yang luar biasa di dalam kehidupan percintaan kalian. Kalian tahu nggak, kalau buat saya harta itu tidak bicara tentang materi, tapi bagaimana kita punya pasangan yang baik, keluarga yang baik, apa-apa baik, itu harta banget loh. Dibandingin kita punya uang banyak tapi teman-teman pada tusuk kita dari belakang, atau ya jahatin kita. Kita punya uang banyak tapi pasangan kita tidak baik, buat apa? Ya kan? So buat saya harta karun adalah hal-hal baik yang ada di dalam kehidupan. Begitu juga di kehidupan percintaan. Semoga kalian setuju dengan itu. Kalau memang setuju, dan saya doakan yang terbaik untuk kalian. Nggak setuju, tidak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa seseorang atau kalian untuk setuju dengan apapun yang saya omongin di dalam video-video saya. Oke, lanjut dengan The Emperor. The Emperor. Untuk kalian Sagittarius, di hubungan yang ini kalian merasa kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, bisa menjadi pemimpin di dalam hubungan ini. Mau kalian perempuan atau laki, it doesn't matter. Memimpin kan tidak harus selalu jadi bos yang nyuruh-nyuruh, bukan. Tapi maksudnya mengarahkan ke hal-hal yang baik, mengarahkan ke hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kalian. So it's very good. Itu sangat-sangat sungguh menyenangkan, dan itu sangat-sangat baik untuk kalian teruskan di kedepannya. Oke, lanjut dengan Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini bicara tentang bagaimana kalian berdua berjuang. Oke. Salah satu dari kalian pasti berjuang lebih dari yang lain, tapi yang lain juga ikut berjuang. Saya nggak ngelihat ada yang mager atau tidak mau berjuang. So dua-duanya kalian berjuang untuk memperjuangkan apa yang ingin kalian dapatkan. Sorry, apa yang ingin kalian capai di dalam hubungan ini. Oke. Ada Nine of Wands. Oke, kalaupun ada masalah itu lebih kepada itu tadi, mungkin ada yang tidak suka sama kalian, ada yang tidak pick up kalian sebagai pilihan di dalam kehidupan percintaan kalian bersama dia pada saat ini. Oke, mungkin tidak setujunya karena memang ada hal-hal prinsip yang tidak terpenuhi di situ. Akan tetapi nggak perlu jadi masalah ya buat kalian, karena bagaimanapun yang menghadapi ini adalah dua orang, kalian dan pasangan kalian. Orang lain itu boleh komentar, orang lain itu boleh nggak setuju, tapi kalau kalian sudah berkomitmen, kalian sudah bersama-sama, kalian sudah merasa ini hubungannya baik untuk diteruskan karena memiliki kebahagiaan tersendiri, dan kalian berada di saat yang tepat, bersama orang yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan apalagi yang lainnya. Nggak peduli sama yang lainnya, let it be aja. Oke, lanjut dengan Queen of Cups. Ini adalah indikasi bahwa kalian berdua sama-sama saling mencintai, kalian berdua sama-sama memiliki perasaan yang sama. Dia juga mencintai kalian, Sagittarius, kalian juga mencintai dia. So nggak ada halangan di bidang rasa, jadi sama-sama punya rasa yang sama gitu. Saya nggak ngelihat ada yang lain di sini, orang ketiga atau apa, kecuali orang yang tidak suka dengan hubungan kalian atau tidak setuju, atau mungkin belum kali ya, belum setuju. Hopefully sih belum setuju, mungkin suatu hari nanti dia akan setuju, suatu hari nanti. Oke, Sagittarius. Selanjutnya ada The Lovers yang terbalik. Terus kalian bilang, ya kok The Lovers-nya terbalik, berarti kita bukan soulmate loh. Saya nggak ngelihat sebagai hal yang seperti itu, Sagittarius. Soulmate tidak soulmate, twin flame tidak twin flame, atau apapun itu, it doesn't matter. Buat saya kalau kalian saling mencintai, kalian bisa saling mengisi. Soulmate atau tidak soulmate itu udah nggak guna lagi, apapun itu labelnya. Oke. Di sini mungkin perlu penyesuaian aja.
di antara kalian berdua, atau mungkin kalian masih terimbas atau mikirin bahwa ada yang belum setuju dengan hubungan kalian. So kalian menganggap itu ya kita beneran jodoh nggak sih, kita beneran soulmate nggak sih, karena masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki di antara kalian, masih banyak hal-hal yang perlu kalian apa ya, kalian samakan gitu, kalian sinergikan, kalian ya sama-sama lah. Bagaimanapun kan kalian berdua adalah tetap bagian dari sebuah apa ya namanya, sebuah hubungan gitu, dimana orang Indonesia atau orang Timur itu nggak hubungan apalagi yang ingin ditingkatkan menjadi sebuah hubungan yang solid seperti misalnya menikah atau pertunangan, itu melibatkan banyak pihak orang tua dia, orang tua kalian, saudara-saudara dia, saudara-saudara kalian. Ya sudahlah, kita sebagai orang Timur ya udah ya deal with it ya, terima aja. Kita nggak bisa merubah segala sesuatunya yang sudah menjadi akar budaya kita atau tradisi kita, atau memang ya orang Timur yang seperti itu. Oke, lanjut dengan Five of Swords. Kalau kalian pikir bahwa kalian sudah memenangkan sesuatu, betul, tapi juga harus kalian pikirkan apapun itu, walaupun kalian sudah memenangkan hatinya, kalian sudah memenangkan orangnya, tapi saya melihat banyak pihak yang masih kecewa dengan itu. Mungkin kalian perlu cooling down, menurunkan sedikit apa ya, saya bukan bilang menurunkan standar, tapi menurunkan apa term yang pas. Gini loh, misalnya gini, misal Sagittarius dengan si A gitu ya. Terus Sagittarius sudah memenangkan hatinya si A, dan nggak peduli kalau misalnya orang-orang di sekitar si A itu tidak setuju gitu. Dan Sagittarius bilang, yang penting saya mendapatkan si A dan si A mencintai saya, dan udah, yang lain saya tidak peduli. Ya memang benar seperti itu, saya tidak menyalahkan kalian. Oke, Sagittarius, benar sekali bahwa hubungan itu hanya dua orang, Sagittarius dan orang tersebut, jadi nggak perlu khawatir tentang itu. Cuma nggak usah ditunjukkan terlalu seperti apa sampai orang lain yang tidak suka tuh ngerasa oh gitu ya, ya udah nggak butuh kita gitu. Karena bagaimanapun ya, seperti saya balik lagi, kita orang Timur masih membutuhkan keluarga, masih membutuhkan orang lain sebagai bagian dari kehidupan kita. Mereka boleh nggak setuju kalau kalian berdua sudah berkomitmen, ya sudah, tapi bisalah kalian bersikap atau mengambil hati, atau ya jadilah diri sendiri tanpa harus mereka ngelihat kalian jadi kayak enemy gitu, jadi kayak musuh gitu. Jangan sampai ada perasaan sakit hati atau ditinggalkan atau dilupakan hanya mentang-mentang mereka belum setuju dengan si Sagittarius. Itu pesennya aja. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Kalau memang dia dari sisi dia yang mengalami masalah itu ke keluarganya kalian, ke keluarganya si Sagittarius, ya berikanlah pandangan kepada si dia untuk lebih wise, kemudian lebih menunjukkan bahwa sebenarnya kalian tuh seperti apa sih, kalian itu serius, kalian itu baik-baik saja dalam hubungan yang ini gitu ya. Oke, lanjut dengan Six of Wands. Ini ujung-ujungnya kemana nih hubungan ini, Mbak Lucy? Hubungan ini bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Seperti saya bilang, akan ada banyak kebahagiaan untuk kalian, ada banyak yang bisa kalian dapatkan, kemakmuran, rezeki, cinta, kasih, dan lain sebagainya yang bisa kalian jadikan patokan. Oke, bahwa ini bisa dibawa ke jenjang yang berikutnya. Nothing wrong with this. Kalian bisa melakukan hal-hal baik bersama-sama. Ya, my dear Sagittarius. Lanjut dengan beberapa kartu lagi. Coba saya lihat, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk kalian dalam hubungan yang ini, dalam rangka si Mercury retrograde. Apakah mempengaruhi emosional kalian? Secara langsung mungkin enggak ya Sagittarius ya, tapi orang yang di sekitar kalian ternyata iya sangat terimbas. Jadi kalian juga ikut lah ya. Kalau sekitar kalian merasakan secara emosional, tentu aja
terimbas lah sama si Sagittarius. Nggak mungkin kan kita nggak terimbas sama sekali. Ya namanya juga kita selalu berhubungan dengan orang lain toh, ya kan? Oke. Tapi Sagittarius tuh, oh, saya ingat ada yang pernah bilang sama saya bahwa Sagittarius adalah apa, zodiak yang paling keras kepala di antara semua 12 zodiak yang ada gitu. Buat saya it doesn't matter, orang bisa keras kepala tanpa harus menjadi Sagittarius kan. Buat saya ya. Jadi mau dia Sagittarius atau bukan, kalau memang dia keras kepala ya udah keras kepala aja gitu. Yang saya lihat sih bukan itu. Yang saya lihat bagaimana orang lain dealing dengan si Sagittarius, bagaimana Sagittarius menerima juga orang lain itu gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan keras kepala, dengan apapun itu. Yang saya tahu Sagittarius itu kalau udah punya keinginan tabrak aja gitu, tabrak, semua ditabrak gitu. Jadi dia akan mendapatkan apa yang dia ingin dapatkan dengan berbagai cara. Dan itu dia akan mengusahakannya dengan penuh semangat dan pokoknya kekeh untuk mendapatkan itu Sagittarius. Tapi tidak dark, ngerti ya, tidak dark, karena ada zodiak lain yang dark. Dia mendapatkan sesuatunya dengan nabrak, lari, tapi dia juga create something di kepalanya, mengkreasikan sesuatu di kepalanya, dan itu bisa dibilang like a psychopath. Jadi kayak bisa aja dia membuat sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada menjadi ada hanya supaya mendapatkan apa yang dia inginkan, ngerti ya? Itu ada tuh zodiak yang kayak gitu, nggak perlu saya omong zodiak apa di sini. Tapi Sagittarius nggak gitu. Sagittarius ingin sesuatu, dia tabrak segala sesuatu halangan di depannya supaya mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi tidak in evil way gitu, tidak secara jahat. Sedangkan ada zodiak lain yang dia bisa berubah menjadi jahat untuk mendapatkan sesuatu itu. Walaupun dia juga bisa berubah menjadi sangat baik untuk mendapatkan sesuatu itu. Ngerti ya? Oke, saya nggak perlu ngomong zodiaknya apa. Biarin aja kalian penasaran. Coba tebak di bawah, boleh komentar. Coba ditebak. Oke, ada Seven of Pentacles di sini sih. Terlihat sekali di hubungan yang ini kalian akan memetik banyak hal yang bisa kalian jadikan pengalaman di kemudian hari di hubungan yang ini, karena kan itu akan terus berlangsung seperti yang saya bilang, pernikahan itu bukan akhir dari sebuah hubungan, justru itu adalah perjalanan baru untuk kalian. Oke, sesuatu yang baru yang harus dijalani, karena itu bukan endingnya. Pernikahan itu bukan endingnya, bukan goalnya. Goalnya adalah bagaimana pernikahan itu menyatukan kalian menjadi dua orang yang lebih baik, yang saling membantu satu sama lain, mensupport satu sama lain, membuat satu sama lain menjadi lebih baik atau versi terbaiknya yang keluar. Itu adalah goal sebuah pernikahan. Jadi sebuah hubungan terus menikah, terus bisa menjadi lebih baik, itu adalah sebenarnya goalnya, bukan pernikahan itu sendiri ya. Karena it's easy, apalagi kalau kalian punya duit untuk menikah gitu. Kalau kalian punya duit gampang banget. Oke, kita menikah besok ya. Ini buat booking tempatnya, booking makanannya, bla bla bla. Gampang banget. Kalau hanya pernikahan adalah ujung dari sebuah hubungan. Tapi setelah itu apa? Kalian bisa nggak melakukannya bersama-sama dengan baik? Nah, itu yang perlu kalian pikirkan. Dan di sini, di hubungan yang ini, kalian baik-baik saja. Kalian bisa melakukan itu ya. Tergantung sih sebenarnya, kalau kalian memang mau, yang tadi saya bilang, mungkin agak merendahkan egonya, kemudian tidak bikin orang makin jealous. Kalau ada orang yang jealous ya kalian ya biasa-biasa aja, tidak bersikap mungkin menyebalkan. Jadi orang tersebut bilang, mentang-mentang ya, udah nggak inget kita lagi ya, something like that ya, nggak bisa ya. Oke, ada the moon yang terbalik sih. Tadi kan the moonnya tidak terbalik, dan ini the moonnya terbalik. Pada akhirnya orang-orang yang tidak bisa menerima si Sagittarius akan menerima Sagittarius. So it's okay. Ini hanya butuh waktu, butuh perjalanan, butuh pengalaman, butuh hal-hal yang harus kalian alami dulu sebelum kalian menuju sesuatu yang wow. Oke? Sesuatu yang indah pada waktunya. Tentu saja. Five of Pentacles terbalik. Penantian kalian para Sagittarius untuk sebuah cinta yang nyata, untuk sebuah cinta yang solid,
kali ini terlihat ya bukannya sudah berakhir, tapi sebagian dari Sagittarius sudah menemukan orang yang tepat untuk diajak bersama-sama mengarungi kehidupan. Sebagian yang lain masih menjajaki, sebagian yang lain belum. It's okay. Bukan tentang belum atau sudah, tapi setepat mana waktu itu terjadi untuk hidup kalian. Karena orang yang tepat belum tentu berada di waktu yang tepat. Waktu yang tepat belum tentu dapetin orang yang tepat. Gitu. Bisa aja wrong person, wrong time. Right time, wrong person. Right person, wrong time. Jadi bisa segala sesuatunya itu bisa tidak match ya. Kalian harus berada di posisi di mana kalian adalah orang yang benar, menemukan orang yang benar di waktu yang benar. Dan kalian para Sagittarius menjadi orang yang tepat di waktu yang tepat juga buat dia. Gitu. Oke, penantian kalian berakhir. Yang belum, dan sebentar lagi. That's a good thing. Queen of Chalice ada lagi, so Queen of Cups yang saya bilang dari depan bahwa kalian berdua saling mencintai sama besarnya, it's true. Dikonfirmasi di kartu yang berikutnya. Kemudian kalian para Sagittarius bisa ngelit ini, memimpin ini menuju arah yang lebih baik. Nggak peduli kalian perempuan atau laki, nggak peduli gender buat saya. Siapapun bisa menjadi pemimpin, itu yang terpenting. Asal tahu porsinya. Kalau cowok memimpin karena dia harus berusaha, bekerja, menafkahi keluarganya, itu cowok, tugas cowok. Kalau tugas perempuan, memimpinnya dalam hal apa? Ya, memimpin keluarga itu menjadi keluarga yang lebih baik. Menjadi keluarga yang dapat menjadi contoh bagi sekitarnya, dan buktikan kepada keluarga kalian bahwa kalian bisa menjadi orang yang diandalkan, orang yang bertanggung jawab, at least untuk kehidupan kalian berdua. Gitu ya. Oke, lanjut dengan Eight of Wands. Untuk kalian Sagittarius yang menunggu kabar, karena ini berkaitan dengan Mercury retrograde, untuk kalian yang menunggu orang lama berkabar kepada kalian, mungkin kalian yang masih sendiri ya, atau masih pacaran tapi belum solid amat, belum terlalu mikirin ke masa depan ya, masih pacaran gitu aja Mbak Lucy gitu ya. Oke, dan kalian menunggu kabar dari orang lama, entah itu mantan atau orang lama yang sekedar memang kalian tunggu aja. Apakah kalian akan mendapatkannya? Iya, kalian akan mendapatkan kabar itu di masa Mercury retrograde ini. Tentu saja tidak resonate untuk kalian semua, karena yang nonton ini banyak ya. Oke, lanjut dengan beberapa pesan dari Oracle card. Yang ini adalah Love Oracle card. Saya kalau ngelihat kartu saya sebanyak ini masih kurang aja, kenapa ya? Pengen punya lagi. Susah deh kalau pengen punya lagi. Thank you. This 3. Oke, 3. 3 pesan dari Love Oracle card, dan untuk Whisper of Love. Sorry. Thank you. Dipilihin ya. Saya boleh milih sendiri nggak? Boleh ya? Oh enggak. Ya udahlah, dipilihin semua. Nggak apa-apa, bagus lah ya. Bagus lah. Oke, kadang-kadang saya suruh milih sendiri soalnya. Ada kaset. Ini biasanya bicara tentang masa lalu ya. Biasanya, cobalah. Outdated thinking, conditioning, replying events over in your head. Oke, untuk beberapa Sagittarius tiba-tiba kepikiran mantan atau orang masa lalu, dan itu yang di kepala kalian. Mohon dimaklumi bahwa itu adalah sebagian dari imbas Mercury retrograde di dalam kehidupan kalian. So jangan pikir, kenapa ya saya mimpiin mantan Mbak Lucy, ada tanda-tanda kah? Enggak, kalau di Mercury retrograde sih emang kayak gitu bakalan. Tiba-tiba mantan nongol gitu, itu biasa lah kalau di fenomena yang ini ya. Oke, ada Mars, topeng, jangan pakai topeng. Tadi saya bilang di mana ya, jadi dirimu sendiri di sini ya. Oke, not showing true feeling, hide personality, pretend, dilute, gaslighting. See?
Dari depan sebelum kartu ini muncul saya sudah bilang bahwa kalian harus jadi diri sendiri ya. Tapi jadi yang terbaik dari diri kalian sendiri. Oke, kalau misalnya kalian gampang tersulut emosinya yang tadi itu gaslighting ya, menyulut kemarahan seseorang, atau kalau kalian sendiri yang gampang tersulut, dan kalian tahu itu akan buruk akibatnya di kemudian hari, ya rem. Saya mau kalian menjadi diri kalian sendiri tapi versi yang terbaik gitu. Oh kalau gitu nggak bisa marah dong Mbak Lucy. Bukan, boleh marah in a nice way. Kita kan nggak perlu teriak sambil bilang kebun binatang keluar semua atau kata-kata kasar keluar semua, kan nggak perlu begitu. Marah aja. Misalnya kalian tidak suka dengan apa yang dia perbuat, ya tinggal bilang saya tidak suka dengan yang kamu perbuat ini, bisa nggak diperbaiki, bisa nggak kita omongin ini menjadi apa mau saya, apa mau kamu, kita satukan, kayak gitu ya. Lanjut dengan sunglasses. Watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out, sih sama tetap. Kenapa dibilang di sini sunglasses? Ya menurut saya dengan kacamata kita bisa melihat. Fungsinya kacamata itu kan untuk melihat dengan jelas. Kalau sunglasses untuk menahan sinar matahari. Intinya ada fungsinya. Dan kalian segala sesuatunya ya tetap harus berdasarkan ada fungsinya. Kalian marah juga ada fungsinya, bukan marah sekedar ngucapin kata-kata kotor, kata-kata kasar yang nggak ada artinya. Buat apa? Cuma buat nyakitin dia. Terus masalahnya selesai atau enggak kan? Jadi kalaupun ada ketidaksesuaian, ya dibicarakan aja baik-baik, diomongin baik-baik, nggak usah pakai ngegas, maksudnya itu. Oke, lanjut dengan spend quality time together, listen and talk to each others. Ya, spend quality time together, bersama-samalah kalian menjalani semua ini dengan baik, oke? Ambil waktu untuk berdua ya, dan omongin apa aja yang harus kalian omongkan. I love you, uhuy. Kan saya bilang tadi hubungannya solid ya kalau kalian sudah punya pasangan. These are powerful word ya. Kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat powerful di dalam sebuah hubungan. Oke, lanjut dengan the only thing that is real is love. Hal yang paling nyata adalah cinta. Betul sekali. Saya selalu menaruh hati saya atau cinta saya kepada apapun yang saya kerjakan. Pekerjaan saya, hubungan saya dengan orang-orang, bukan cuma hubungan percintaan ya, tapi juga misalnya persahabatan, persaudaraan, apapun. Jadi saya selalu menaruh hati saya di situ. Jadi pada saat ada yang salah di situ atau ada yang kejadian menyakitkan di situ, itu membuat hati saya juga patah ya. Tapi menurut saya nggak apa-apa, patah hati itu biasa gitu, daripada kita tidak menaruh hati kita di apapun yang kita kerjakan, di pekerjaan kita atau di hubungan kita. Ya harus tetap menaruh hati di situ. Seperti juga saya membuat bacaan tarot di YouTube itu bukan asal-asalan, dan tetap saya bikin serius walaupun di luar jam kerja saya gitu. Tapi kan sekarang saya sudah tidak bekerja, jadi saya senang banget ya. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Sagittarius. Saya lagi euforia, senang karena saya terbebas dari belenggu. Ternyata pekerjaan saya itu membelenggu saya ya. Waduh, baru ngeh saya sekarang. Oke, tetaplah kalian berbahagia ya, tetap sehat selalu loh, masih pandemik kayak gini. Kemudian apalagi selalulah jujur pada diri sendiri, bukan jujur kacang hijau atau jujur ayam Sukabumi. Tapi jujur pada diri sendiri. Dan kemudian semangat dalam menghadapi kehidupan. Saya doakan yang terbaik untuk para Sagittarius dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah selalu menjadi pendengar setia, viewer setia saya di YouTube channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam Light Angel and Love, and bye.